Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kamu bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah hati-hati ya. Ada yang tidak jujur padamu. Wow, siapa yang tidak jujur kepadamu di masa depan ataupun mungkin sudah terjadi? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu Taurus sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Dimana dirinya yang tidak jujur untuk kamu, atau dia mungkin akan berbuat atau ya bermain curang kepada kamu, Taurus. Oke, kita lihat di sini. Wow. Saya lihat di sini ada yang tidak jujur tentang perasaannya. Waduh. Gimana nih Taurus? Dia suka kamu nih, tapi nggak jujur. Gimana dong? Dia menutupi akan rasa kagumnya kepadamu, rasa sukanya kepadamu. Kenapa? Ya dia merasa kecil, dia merasa nggak pede, merasa kurang dari kamu sehingga belum ada keberanian untuk bisa datang mengutarakan cinta. Waduh, ada yang tidak jujur nih, bagus ya. Tapi maksudnya bukan tidak jujur bagus, maksudnya dia ini positif gitu ya, bukan ada yang tidak jujur yang negatif gitu, tapi dia menipu diri sendiri di mana seolah-olah menahan perasaannya dan belum jujur kepadamu bahwa dia kagum pada kamu. Waduh. Taurus, dia melihat kamu seperti malaikat ya. Ya pokoknya dia merasa kamu tuh kayak bersinar gitu, sedangkan dia bisa apa gitu ya bersamamu, terus apa yang dia berikan kepadamu nanti, pokoknya dia merasa kecil sehingga kayak macam kamu tuh susah digapai ya menurutnya, dan dia takut penolakan karena ya dia tidak bisa dibanggakan menurutnya ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia merasa yang tadi, merasa kurang, entah kurang apapun, entah kurang cantik, ganteng, kurang duit, kurang kaya, kurang pendidikan kamu mungkin lebih tinggi, pekerjaan kamu lebih up, gaji kamu lebih up, kasta kamu lebih up. Ini contoh ya, kamu bisa menyesuaikan sendiri. Oke, di sini ada yang mau menipu kamu ya, atau tidak jujur, tidak ada transparansi keuangan. Ini kebanyakan di pasangan yang sudah nikah ya, ataupun ya pasangan lah, bilang sayang bantu-bantu dong ya. Ini kalau sudah nikah atau sudah berpasangan ya. Atau kalau seandainya kamu masih jomblo, ada yang tidak jujur, dia mau pinjam uang pada dirimu, ataupun mungkin ya ada beberapa yang entah sudah nikah belum ya, ada yang mau pinjam uang tetapi alasannya sebenarnya bukan yang dia utarakan itu. Contoh, anak saya sakit, atau saya nanti ganti, saya lagi butuh duit, padahal sebenarnya untuk hura-hura, untuk pakai yang lain, padahal bukan untuk pengobatan anak sakit, padahal untuk kebutuhan dia sendiri. Nah ini ya, ada yang tidak jujur. Kalau transparansi keuangan ini lebih ke mungkin yang sudah gajian, mau menyerahkan gaji, slip gaji ke istri ya, dan gajinya juga kok nggak cukup sayang, oh ternyata ada potongan ini, ada potongan itu ya, padahal dipakai untuk beli yang lain ya. Nah ini ada yang tidak transparan ya, artinya ya menutupi gitu, ataupun bahkan dibilang belum gajian, belum ini belum itu ya, padahal sudah. Nah
bahaya nih ya kalau ada orang-orang yang nggak jujur terhadap keluarganya tentang keuangan, karena saya lihat di sini ada yang memang tidak jujur terhadap keuangan, baik sahabatmu ataupun pasangan ya. Ya, ataupun mungkin kondisinya di sini ada mungkin sudah meminjam duit kamu ya, belum kembalikan, tiba-tiba kamu tagih tapi alasannya ya macam-macam. Pokoknya ini tentang keuangan ya. Jadi macam contoh dia bilang, aduh ternyata saya ini ada keperluan ini penting, makanya belum kembalikan, kalau bisa bulan depan boleh gitu ya. Padahal sebenarnya memang niat nggak mau balikin bulan ini gitu ya. Makanya ya untuk bicara keuangan hati-hati, karena jangan sampai kamu dipersulit, kamu membantu orang tapi ujung-ujungnya kamu dipersulit ya. Oke, berikutnya ada yang tidak jujur sama kamu. Wow, ada perjalanan di sini. Ya, di sini ada perjalanan, dia tidak jujur kepadamu, di mana ya dia bilangnya contohnya ya, saya mau kerja ke sana, padahal dia pergi bukan untuk kerja gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya, ya nanti saya mau datang ke kota kamu, padahal itu cuman janji palsu. Ini hati-hati, karena saya lihat di sini mungkin ya ada yang tidak jujur, ya entah di sini LDR ya, dibilang nanti saya mau ke kotamu lamar kamu, ini contoh. Hati-hati, padahal sebenarnya cuman supaya kamu senang doang gitu, ataupun ya memberikan harapan, ataupun mungkin kondisinya ya entah janji palsu, entah memang dia nipu gitu. Macam contoh dia bilang saya mau pergi ya ke sini gitu, ternyata dia pergi ke kota A gitu, ternyata dia pergi ke kota B. Saya lihatnya ada perjalanan ya, ada perjalanan. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang oke, nanti saya mudik gitu ya, saya pulang kampung, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak ya, mungkin terkendala ya, dimana tidak jujur ya karena mungkin saat ini belum dapat cuti mungkin ya, tapi supaya tidak kecewa ya bilang aja dulu iya gitu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang memang mungkin saat pulang kampung nanti mungkin tidak bisa pulang kampung gitu kalau seandainya lagi kerja ya di luar kota atau luar negeri gitu. Jadi untuk saat ini mungkin dia mau mengambil cuti tapi tidak diberikan, tetapi supaya tidak mengecewakan keluarga, dia bilang iya saya mau pulang nanti gitu. Tapi nanti pas akhir-akhir baru dia bilang oh ternyata saya kurang ini kurang itu gitu, ataupun mungkin tidak diberi izin, supaya jangan mengecewakan saja di awal puasa mungkin ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang akhirnya menipu tentang perjalanan, bukan menipu juga sih, tapi ya mungkin dia merasa bahwa itu yang terbaik gitu ya, supaya kamu tidak sedih di awal, supaya puasa kamu lancar mungkin ya. Tapi kan menipu yang kurang bagus ya tetap nipu ya, walaupun mungkin dia tahu bijaksana ya, tetapi ya itu sesuai tema kita, dimana di sini ada perjalanan. Cuman yang hati-hati itu janji palsu ya, LDR bilang kata mau nikah ya, tapi padahal enggak. Ini hati-hati. Oke, berikutnya bicara tentang cinta juga nih, ada ya yang mau datang mengisi hatimu tapi ternyata dia hanya memanfaatkanmu. Hati-hati, ini orang hanya mempermainkan perasaanmu, mungkin karena dia persinggahan saja sehingga ke kamu, ataupun karena memang lagi kesepian ya, mengatasnamakan cinta. Apalagi kalau dibilang sini ada pinjam-pinjam duit, mengatasnamakan cinta, akhirnya kamu patah hati. Ataupun dalam tanda kutip dia tidak mencintai dirimu, dia mencintai kamu punya sesuatu ya, entah uang, entah bodimu ya, berarti kan dia memang secara nafsu ya. Kalau bicara body apa gitu ya, tetapi kalau jiwa dirimu tidak ya, dimana dia bungkus dalam balutan cinta, I love you, padahal sebenarnya dia cuman menginginkan sesuatu dari dirimu. Nih hati-hati ya, orang-orang yang tidak jujur terhadap diri sendiri, yang ingin hanya senangnya saja ya, mengatasnamakan cinta, ujung-ujungnya
hanya pelampiasan nafsu ataupun ya karena kesepian ataupun mungkin menginginkan sesuatu dari dirimu. Hati-hati. Oke, kita lihat lagi di sini. Oh, menggantungkan hubungan ya. Ini ada bilang I love you, I love you. Padahal sebenarnya dia nggak terlalu niat nikahi kamu. Ini bicara hubungan menggantung ya. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua ataupun apapun ya. Di sini hangman ini ya menggantungkan hubungan. Seolah-olah iya nanti saya ke kota kamu, lamar kamu gitu ya. Padahal sebenarnya supaya kamu nggak marah aja. Ya, makanya dibilang ya, nantilah dilihat ataupun iya nanti jalani aja dulu gitu ya. Ya, bahasa mengambang di sini ya. Dimana sebenarnya dia juga bingung kondisinya, tapi supaya membuat kamu tenang ya jalani aja dulu gitu. Ya. Padahal dia tidak jujur terhadap perasaannya, dia bingung kondisinya bagaimana dalam memilih. Melepasmu, kadang-kadang dia berpikir melepasmu juga bingung, bersamamu juga bingung, terus gimana dong, dia juga bingung nih kondisinya orang ini ya. Jadi setidaknya dia menipu perasaannya dan menipumu dengan kata jalani saja dulu. Waduh, jalani saja dulu, ujung-ujungnya nanti nggak bisa kesampaian, endingnya gagal, rugi di waktu, tenaga, biaya, sakit hati pula. Tapi itu kembali lagi kepada kamu ya, kamu yang menyesuaikan, karena semua pilihanmu itu adalah takdirmu. Di mana pilihanmu, takdirmu itu adalah pilihanmu, keputusanmu ya. Jadi ambillah keputusan yang bijaksana untuk dirimu sendiri supaya hidupmu ke depan lebih baik. Oke, di sini ada yang tidak jujur mengambil sesuatu dari dirimu ya. Ada yang minjam-minjam di sini soalnya, tapi jadi milik. Entah minjam baju jadi milik, ataupun yang tadi minjam duit malah nggak balikin. Alasan pura-pura apa gitu ya, sampai mungkin udah bertahun-tahun anggap aja udah lunas gitu. Ya, ini ada orang-orang yang pura-pura lupa, pura-pura lunas ya, ataupun pinjam ini pinjam itu akhirnya jadi milik. Ya, dia tidak jujur. Dia seolah-olah kamu sudah lunas belum uang utang kamu? Kayaknya sudah deh. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa belum. Ataupun mungkin kondisinya ya diam-diam baik ya. Nanti kalau ditanya baru dia jawab gitu. Ya. Artinya kan orang kalau jujur itu kan berarti dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas-tugas atau amanah yang diberikan. Otomatis ya hutangnya ya dia harus lunasi, bukan harus kita tagih sana sini kan. Nah ini pura-pura lunas nih, ada beberapa ya. Kalau ditanya baru jawab, kalau nggak ditanya malas tahu gitu ya. Lebih parah lagi ada barang yang dia pinjam jadi milik. Waduh, entah baju, entah jaket, entah apa ya. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Oke, di sini ada yang tidak jujur, dia menikahmu dari belakang, menjelek-jelekanmu, dimana di depan baik-baik padahal dia menjelek-jelekan kamu. Nih hati-hati orang-orang ini ya, orang-orang yang pengkhianat lah bahasanya seperti gitu. Karena di depan-depan baik padahal sebenarnya dia mengatur strategi untuk menjatuhkanmu atau mencari aib-aibmu untuk dia menjadi senjata tameng buat dirinya ya. Jadi jangan kamu cerita rahasia-rahasia ke siapapun. Kamu mau cerita rahasia atau curhat-curhat, mendingan curhat kepada semesta, curhat kepada Tuhan dalam doa ya. Jangan sampai malah nanti orang ini berdalil teman tapi ujung-ujungnya dia sedang mencari kekurangan-kekurangan atau aib-aibmu gitu, supaya menjadi bahan untuk perlindungan dirinya di hari esok ya. Dalam kompetisi, dalam sahabat juga ya, kita bersahabat tiba-tiba sebenarnya dia ibaratkan gini, dia kamuflase bahwa saya ini sahabat baik padahal sebenarnya tidak, atau pasangan yang baik padahal sebenarnya tidak ya. Ini ada beberapa yang seolah-olah mau menjadi pasangan yang baik padahal sebenarnya dia itu cuman mau casing doang, dilihat orang pasangan baik, padahal di rumah nggak seromantis itu, nggak peka itu ya. Ini ada yang tidak jujur, dimana hanya casing aja dilihat publik, romantis, baik, setia. Padahal di rumah cuek, diam, angkuh, malah lebih banyak perginya sana sini, nggak peka terhadap pasangan. Ya di sini ada orang yang munafik lah kayak gitu ya. Di depan lain, di belakang lain. Ini kalau pasangan ya itu tadi, dia tidak care terhadap kamu, tidak peka terhadapmu di rumah, tapi kalau di publik ya wah setia, gandengan romantis ya. Nah ini kamu bisa menyesuaikan sendiri. Dan yang terakhir di sini
Ada yang mau ya ini hampir mirip seperti yang tadi ya di sini, The Hangman, dimana di sini kamu yang berjuang sendiri ataupun tidak ada kejujuran dalam hal perjuangan. Ada yang putus ya, tapi ujung-ujungnya serasa korban. Pokoknya kehancuran di sini kamu yang salah terus. Macam contoh ya, saya selingkuh karena si Taurus itu dia nggak peka. Dia Taurus itu nggak mengurusi saya. Pokoknya dia bagaimana caranya supaya dia aman, ya. Dimana seharusnya dia harus apa ya? Pokoknya intinya dia yang benar gitu. Dia membenarkan kesalahannya. Jadi ada beberapa orang-orang yang tidak jujur untuk membela diri. Ya, jadi dia berbohong ataupun mencari-cari alasan untuk menjebakmu supaya publik menilai kamu itu yang salah. Oke ya, jadi seperti gitu yang saya lihat ya. Ini adalah teman, ada sahabat ya, ada pasangan juga ya, dan ya mungkin juga kalau saya lihat di sini mungkin keluarga ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena ini energi banyak orang ya, jadi tidak 100% resonate ya, ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena ini energi banyak orang dari Taurus ya. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke ya, dan saya sudah menarik energinya dari inisial dulu ya. Kamu terkoneksi dengan huruf L. Ada huruf W. Ada G. U. N. Oh, ini tempatnya sempit ya. Jadi yang ini aja ya. G-nya double. Wow. Ada W, X, C, I, V, O, J, E, M, H, Y, R, A, dan K. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini, kamu terkoneksi dengan huruf L, W, G, U, N, G, W, X, C, I, V, O, J, E, M, H, Y, R, A, dan K ya. Semoga resonate, dan kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya saya sudah menarik energi juga dari zodiak, dimana dari zodiak kamu terkoneksi dengan ada Sagittarius, Cancer, Aries, ada Gemini, Leo, ada Taurus, Virgo, dan Aquarius. Oke. Jadi untuk koneksi kita ya yang terkonek tema ini ya, di zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Cancer, Aries, Gemini, Leo, Taurus, Virgo, dan Aquarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate ya. Tetap berhati-hati dengan orang-orang yang pandai bersilat lidah ya. Tetap fokus pada dirimu, pencapaianmu, cita-citamu, dan ya harus bijaksana dalam menentukan sikap ya. Dan bijaksana juga untuk menentukan teman mana yang harus kamu bantu dan tidak ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.